Ya, terima kasih Mbak Priska. Jadi tadi diingatkan Mbak Priska ya, Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ya, teman-teman APWI Kementerian Keuangan ini sudah menyiapkan hadiah nih. Ya, saya kan hadiahnya luar biasa ya, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu bertanya. Silakan tadi disampaikan bisa melalui chat box ya, atau bisa raise hand. Tapi jangan lupa kalau untuk raise hand Bapak Ibu harus menyalakan videonya ya, karena kami akan men-spot, panitia nanti akan men-spot peserta yang akan raise hand atau mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, raise hand dulu ya. Oke, sudah ada di tengah-tengah kita. Ini namanya belum kelihatan ini. Mungkin panitia bisa bantu agak sedikit kecil, atau Ibu bisa memperkenalkan diri, Ibu. Dari mana instansinya? Nama Ibu siapa, Ibu? Silakan Bu, suaranya di unmute. Silakan Ibu. Ibu Evi ya, betul. Bu Evi ya Bu ya. Suaranya masih belum keluar Ibu, masih mute sepertinya dari komputer Ibu. Tolong di unmute. Oke, sudah Bu. Silakan Ibu Evi. Terima kasih Bapak moderator atau panitia. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Evi Mulyaningsih dari PPSDM Ketenagakerjaan. Saya Wida Iswara. Yang saya mau tanyakan kepada Ibu Nur Aziza. Saya sangat tertarik tadi dalam presentasinya bahwa Ibu Aziza di kementeriannya tidak memberikan materi-materi yang manajerial gitu Pak. Nah di tempat kita kan ada 5 diklat Jafung, 5 diklat jabatan fungsional. Di dalam Permenpan itu di Jafungnya itu ada materi manajerial sosial kultural, dan pada saat kita melakukan diklatnya baik yang online maupun rencana nanti ada klasikal atau blended learning, bagaimana penerapannya? Apa tidak diajarkan materi manajerial itu atau bagaimana pendapatnya? Mohon pencerahannya, karena itu sudah melekat di permenpannya, di Jafung permenpannya. Ya Bu, sudah ditangkap ya pertanyaan Bu Evi itu tadi. Jafung di permenpannya ada materi manajerial sosial kultural. Kalau saya tadi tidak salah dengar, Ibu berkata bahwa materi manajerial itu tidak diberikan gitu. Mungkin biar saya lebih yakin gitu nah Bu. Oke Ibu, terima kasih sudah ditangkap ya. Ini. Jadi pertanyaannya aja, Ibu Nur Aziza. Ya Bu, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bu Evi dari PPSDM Ketenagakerjaan ya, khususnya kepada Bu Aziza ya, berkaitan tadi ya. Kalau di Kominfo itu tidak diajarkan materi manajerial tadi Bu ya. Nah, gimana Bu? Tadi penjelasan tadi terkait dengan juga adanya aturan di Permenpan begitu Bu. Baik, makasih Ibu Evi atas pertanyaannya. Di sini di aturan Permenpan itu bukan berarti artinya kami tuh tidak mengembangkan, bukan berarti kami tidak memberikan gitu ya. Kami memberikan karena kami juga masih ada seperti Digital Leadership Academy gitu ya, ada di situ gitu ya. Cuma gitu ya untuk pengembangan program karena mungkin definisi manajerial yang ada di pemahaman saya gitu ya, seperti pengembangan PKA, PKP itu memang sudah kurikulumnya dari LAN gitu ya. Nah, namun memang kalau yang untuk pengembangan manajerialnya ANSI gitu ya, itu kami tidak mengembangkannya lagi, tetapi nanti akan dikombin dengan yang digital mindset tadi. Gitu. Digital mindset itu nggak bisa lepas juga dari leadership gitu. Nah, jadi arahnya ke situ, tidak seperti yang LAN punya gitu, beda gitu ya. Artinya itu tidak mengembangkan tapi tetap memberikan ya konten-konten di dalam pelatihan yang relevan gitu ya, Bu Aziza ya.
Ya. Oke, Bu Evi, mungkin seperti itu, Bu ya. Jadi bukan berarti tidak memberikan, tapi di sini tidak mengembangkan, artinya karena sudah ada di LAN khusus untuk kompetensi tersebut yang diajarkan. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Nur Aziza, Ibu Nur Aziza, dan kepada moderator atas Baik, pencerahannya. Bu Evi, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Panitia bisa next berikutnya, Panitia. Silakan Bapak Ibu yang raise hand. Oh, oke, sudah ada ya. Ini Pak, mohon maaf, saya tulisan agak kecil Pak. Jadi silakan Pak memperkenalkan diri dan dari unit instansi mana Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Surono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Muhammad Muhajir dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, UPT di bawah Kemendikbudristek. Pertanyaan saya bisa didengar Pak Surono? Clear Pak, clear. Jelas Oke. sekali. Ya. Baik, pertanyaan saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nur ya, best practice dari yang disampaikan Bu Nur. Kemudian juga paparan yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Ya, ini luar biasa bahwa memang sebagai aparatur sipil negara ASN ini harus agile gitu ya. Jadi aturan ini adalah sangat baik begitu ya untuk pelayanan publik di negeri kita ini. Namun yang terjadi justru di tempat kami, Pak, mohon maaf ini, Ya. kami banyak diisi oleh orang-orang luar gitu ya. Dan kemarin juga ramai sekali di kementerian kami diisi oleh Siduktin begitu ya. Jadi pemanfaatan ASN yang ada di Kementerian Pendidikan ini sepertinya belum optimal begitu ya. Seperti kalau di Bu Nur tadi luar biasa tadi Bu Nur, aktivitas yang dilakukan oleh Bu Nur bersama tim, ya, cuma 3 orang PNS, kemudian di situ ada CPNS dan orang PPNPM begitu ya, bisa bekerja melaksanakan tugas sampai 29 tingkatan gitu. Justru di tempat kami berbeda gitu Pak, berbeda. Mohon ini kiranya Pak Denny bisa memberikan tanggapan apa yang harus kami lakukan ya terkait dengan yang terjadi di tempat kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhajir ya. Ini dari Kemendikbudristek ya, UPT Jawa Ya. Timur. Betul Pak ya? Betul. Oke, ini sepertinya cocok dijawab. Kalau Pak Denny tadi menginfokan masih dalam perjalanan Pak, tapi sudah disiapkan staf Pak Denny ya yang akan membantu memberikan jawaban ya. Mungkin Pak Priandoko bisa ditampilkan panitia atau staf Pak Denny yang lain bisa di spot. Oke, ini Pak Denny langsung atau staf Pak Denny, Pak Priandoko atau Pak Oki? Oh Pak Oki ya sepertinya ya. Pak Oki atau Pak Priandoko, monitor. Oke, kalau belum ada, mungkin kita akan skip dulu pertanyaannya Pak. Nanti ketika sudah bergabung, kita akan dengar jawaban dari Pak Denny ataupun dari stafnya Pak Denny ya. Kami persilahkan. Pak. Oh, sudah ada? Surono. Maaf. Oke, silakan tolong di spot panitia, spotlight. Pak Muhajir ya dari BP Jatim tadi. Nah, mungkin saya akan komentari yang pertama yang terkait kompetensi. Oh, ini Pak Denny langsung ya, silakan Pak. Ya, ini mungkin bisa juga kita lihat juga bahwa memang untuk Pusdiklat ini kan sudah mempunyai apa yang mau ditingkatkan kompetensi yang ada dalam masing-masing Pusdiklat tadi. Jadi kalau kecenderungannya memang yang diklat-diklat yang sifatnya teknis ya, makanya tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Nur Aziza, bukannya tidak ada, karena diklat manajerial itu kan rata-rata ada di LAN ya, jadi yang diklat BIM 3, diklat BIM 1, BIM 2 ya, jadi sudah ada semua gitu. Nah, kemudian untuk diklat-diklat yang sosiokultural ini juga beberapa juga sudah melakukan ya, jadi melakukan juga seperti
sekarang tuh kayak BPIP gitu ya, jadi BPIP juga memberikan nilai-nilai yang kita undang juga ini kan kerjasama ya itu. Nah, jadi semua itu tetap diajarkan mungkin, tapi nanti yang menjadi tusi masing-masing titik beratnya ada itu. Mungkin gitu ya Bu Evi tadi. Dan untuk yang Pak Muhajir mungkin ini Pak Muhajir ya. Jadi mungkin di internal ini saya kurang tahu ya, mungkin masalahnya apa di dalam balai BPGP di tadi itu. Tapi kalau memang orang luar diisi sebenarnya itu bisa kita lihat dari formasi maupun ini yang ada Pak. Jadi kalau memang bisa dikembangkan kompetensi yang dari dalam ya sebenarnya dari dalam Pak. Karena mungkin untuk level tertentu kan kita lihat dari peta jabatan yang ada di dalam balai diklat tersebut, misalnya ahli media berapa, kemudian ahli muda, kemudian mungkin juga ada yang utama, gitu ya, suara utamanya, kemudian nah ini mungkin itu yang mungkin yang kalau ada memang kekurangan itu yang mungkin diisi Pak, gitu ya. Tapi kalau memang tidak, ya mungkin nantinya ya diisi dari luar lah. Ini kalau diisi dari luarnya itu juga tidak. Ini kalau saya baca nih kayaknya Pak Muhajir yang dari luar kayaknya kurang kompeten gitu ya Pak ya, kayaknya gitu. Ya begitulah Pak. Nah makanya, nah ini sebenarnya pada saat pada saat pengangkatannya itu mungkin tidak menyesuaikan kompetensi seperti itu. Jadi memang dalam pengangkatan itu harus menyesuaikan kompetensi, keahlian dan keterampilannya. Mungkin itu Pak secara normatifnya. Tapi kalau memang secara praktek ya mungkin Bapak ibaratnya bukan komplain ya Pak, karena kan ini mutasi untuk mungkin Jawa Timur ini di provinsi ya atau di mana ya Pak ya. Nah di situ mungkin yang bisa Bapak sampaikan mungkin di internal, kalau memang nggak bisa ya nanti kita bisa bantu untuk mediasi Pak, tapi itu nanti di bagian SDM Pak ya, sumber daya manusia aparatur ya. Mungkin bahkan di daerah itu Pak, kita nggak hanya gini Pak, nggak hanya orang luar dimasukin gini Pak, bahkan ada yang sekda atau mungkin kepala dinas yang karena ini baru dilantik, kemudian bupatinya baru terus langsung dicopot Pak, itu juga sama Pak, mungkin kasusnya ya yang ekstrimnya kita bicara seperti itu. Nah itu juga kita juga memperinikan dengan KASN nanti seperti itu. Mungkin itu Pak Muhajir sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Denny. Pak Muhajir gimana Pak? Masih boleh sedikit lagi? Boleh Pak. Masih ada waktunya Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi begini Pak Denny. Justru di tempat kami itu, jadi ini adalah nasional Pak. Jadi Kemendikbud itu sekarang banyak diisi oleh SIDO ya. Dan kami, mohon maaf ini, tupoksi kami sebagai media suara itu kan mendiklat ya guru-guru kepala sekolah gitu kan. Nah, namun ini diganti oleh orang-orang yang tidak memiliki fungsi itu gitu. Contoh dengan sebagai dosen, kemudian ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah. Nah, ini justru kami yang memiliki tusis pendiklat gitu. Kami harus diseleksi lagi gitu Pak, oleh tim SIDO ini. Ini luar biasa gitu Pak. Tantangannya itu Pak ya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Pak Budiarso juga sangat paham itu. Saya pikir kemarin kami juga ketemu dengan Pak Budiarso. Inilah yang terjadi di Kementerian Pendidikan. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Muhajir ya. Sudah ditangkap sih Pak Denny. Pak Doni mau tambahkan komen Pak? Pak ya, sama ya, kita harus harus kolaboratif ya. Mungkin nanti kalau Bapak bersurat nanti tembusan ke kita, nanti kita juga untuk istilahnya jadi penengah gitu Pak ya, supaya yang kita dudukkan ke dalam peraturan terkait ASN, karena kalau ASN kan undang-undangnya udah pakai ini sama PP yang ada di kita gitu. Itu mungkin Pak kita coba untuk mediasi. Baik, terima kasih Pak. Baik ya Pak Muhajir, terima kasih Pak Denny ya. Masih ada waktu cukup banyak ya. Mungkin panitia bisa memilih lagi dari yang raise hand aja atau dari chat, silakan panitia. Oh, raise hand dulu ya. Oke, silakan.
Baik, Ya, Pak Andara Pak ya. Silakan Ya. Pak. terima kasih. Selamat siang Pak Ketua, Pak Budiarso. Saya Pak Andara dari BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Mencermati apa yang disampaikan oleh narasumber pertama, Pak Denny dan Bu Iji, mengenai best practice. Nggak kedengeran. Suaranya agak ini, tolong panitia. Mungkin mute Pak. Suaranya Pak, tidak terdengar. Jelas Ya Pak? dengar Pak, Oke, jelas, oke, jelas. sudah. Oke. Ya. Baik, tadi mencermati apa yang sudah dipaparkan, sepertinya best practice-nya indah dari Bu Izi dan pemaparannya juga masih teoritis sekali ya Pak ya. Tapi kita diskusi di sini, ada beberapa ya fakta yang dialami. Ya, saya tidak menunjuk instansi saya ya, tapi yang dialami berarti ya sudah tahulah di mana. Intinya bahwa penyederhanaan birokrasi yang awalnya itu menginginkan organisasi yang agile, Betul. terus layanan yang cepat, tepat, murah, dan berbasis elektronik, sebetulnya sampai sekarang ini sistem kerjanya masih sama antara yang awalnya delayering itu, yang sekarang jadi fungsional, dan struktural, karena memang dari awal mindsetnya itu nggak dirubah, mindsetnya itu ya masih sama gitu loh dengan yang kemarin gitu, tidak ada tidak ada inovasi-inovasi yang out of the box, bahkan ya relatif sama, yang ngumpul, yang memegang kebijakan, yang berperan ya hanya itu saja gitu loh, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini mungkin terjadi di berbagai daerah, dan ketika kita diskusi pun ya mau gimana lagi gitu loh. Toh yang semua yang pegang itu pimpinan, dan pimpinanlah yang menentukan gitu loh kewenangan, bahkan sampai kriteria predikat kinerja dari pegawainya, tanpa mengurangi rasa ingin mengurangi kewenangan yang ada, tetapi rasanya sejak awal mindsetnya pun sudah hampir 1 tahun ini belum berubah untuk yang dari delayering itu. Cara kerjanya masih sama, sistem kerjanya masih sama, hanya banyaknya tuntutan dengan sistem kerja SPBE membentuk mereka seolah-olah memberikan layanan dalam bentuk kegiatan elektronik, tetapi ya relatif sikap mental relatif sama. Dan ini menunjukkan kekhawatiran yang lebih kepada kita, bahwa ternyata dengan tidak adanya sentuhan dari kita sebagai ASN kepada masyarakat, seolah-olah jadi kita lebih lebih tidak tertouch lagi sosiokulturalnya dari ASN itu sendiri. Jadi sekarang orientasinya adalah yang penting bikin sistem di mana pelayanannya itu bisa diselesaikan oleh masyarakat, bahkan orientasinya semua ke arah sana, dan itu yang ditetapkan oleh Kemenpan, sehingga apapun yang menjadi keharusan Kemenpan mereka penuhi tanpa melihat dari mana dan bagaimana proses itu dipenuhi. Yang penting dokumennya upload, dokumennya selesai, yang penting laporan dan lain sebagainya. Padahal di dalamnya sendiri mau copy paste kayak mau apa dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Jadi mohon tanggapan dari para narasumber, baik dari Pak Dhani dan Bu Iji, tentang bagaimana dengan sistem kerja yang tidak berubah, dan ya tadi dimulai dari mindset yang relatif masih sama. Lalu yang kedua, tentang orientasi pengembangan, sungguh kepatutan terhadap aturan itu lebih terikat kepada teman-teman baik pejabat struktural ataupun pejabat fungsional, sehingga seolah-olah ketika kita menginginkan adanya perubahan culture dengan berakhlak saja, itu menerapkannya sulit sekali. Kenapa sulit? Karena seolah-olah itu menjadi bukan bagian penting dari sistem kerja.
Dan ketika pimpinan itu menganggap penting, artinya ya udahlah itu mah kan dikembalikan kepada setiap ASN, dan pimpinan tidak merasa perlu adanya lingkungan yang berakhlak atau ada culture di organisasinya yang berakhlak. Nah, ini menjadi hambatan tersendiri, dan ini juga menjadi trigger bagi kita Widya Iswara untuk kira-kira apa sih yang harus kita lakukan. Kita hanya bisa menjadi contoh pada diri sendiri, tapi diri sendiri kan itu tidak berefek apapun gitu loh. Karena apa? Karena kita menginginkan culture-nya, lingkungannya secara organisasi yang berubah. Nah, mungkin tanggapan juga dari para narasumber. Terima kasih, maaf curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Andara ya dari Purwakarta nih. Pak Denny atau Bu Ajizah dulu? Terserah. Pak Denny masih monitor, Pak Denny? Bu Ajizahnya dulu. Oke. Oke, silakan, Bu. Iya, baik. Makasih Pak Andara dari Purwokerto. Purwakarta. Oh, Purwakarta. Oke, Purwakarta. Jadi Pak, kalau di kami gitu ya, kalau dikatakan bahwa masih rasa lama, itu tidak juga gitu ya. Karena memang kami benar-benar berubah gitu. Dengan target yang begitu besar, kalau dengan cara lama tuh nggak bisa selesai. Jadi benar-benar kami agile, dan itu saja sudah terlihat perubahan tim kerja di 2022 dan 2023, itu nambah tim kerja gitu. Jadi di Badan Litbang sendiri tim kerja itu tidak mengikuti struktur lama, bidang-bidang eselon 3-nya tidak nambah. Begitu juga di unit kerja lain di Kementerian Kominfo, beberapa unit kerja yang memang mereka tim kerjanya tidak sama dengan struktur lamanya. Bahkan ada yang tim kerjanya banyak gitu, tergantung proyeknya. Jadi begitu agile-nya kami, karena Kementerian Kominfo ini kalau nggak agile, gimana kita leading-nya harus agile ya Pak ya, teknologi berubah terus, Betul. cepat gitu ya. Jadi kalau tidak secara cepat berubahnya juga nggak bisa memberikan pelayanan gitu. Jadi tim kerjanya bahkan di unit kerja lain tuh per project Pak, tidak lagi per bidang-bidang. Di kami Pusdiklat masih mix, Iya, iya. ada yang struktur lama tapi ditambah struktur baru. Mungkin gitu. tipsnya buat Pak Andara Bu, yang perubahan mindset itu Bu. Nah, perubahan mindset tadi ya, memang alhamdulillah gitu kalau memang pimpinan di kami itu sudah bisa memberikan kesempatan gitu ya. Memang perubahan mindset ini bottom up dan top down. Oke. Nggak bisa salah satunya gitu ya. Kitanya ya sebagai Widya Iswara, sebagai agent of change yang mau dimusuhin sejuta umat, maju terus pantang mundur gitu ya. Itu terus Pak. Kemudian dari atas ke bawah alhamdulillah diberi kesempatan, diberi kewenangan gitu ya untuk bisa punya anggota tim yang bisa menjalankan suatu program. Nah, itu jadi memang perubahan itu harus simultan dari atas dan bawah, dari bawah ke atas seperti itu Pak. Oke, ini tipsnya menarik nih. Kalau pertanyaan kedua Bu tadi dari Pak Andara itu yang terkait dengan yaitu lingkungan setempat itu tidak mungkin tidak bisa menjalankan tadi programnya Permenpan yang terkait dengan berakhlak tadi itu Bu. Oke, kalau yang terkait dengan berakhlak, mungkin karena kami itu tim kerjanya manajerial ya Pak ya, yang memang pelatihan yang kami jalankan tuh pelatihan dasar CPNS yang kita udah ngelotok banget berakhlaknya. Iya, Kita yang ngajar, kita yang eksekusi gitu ya. Jadi kalau bicara tentang berakhlak, minimal saya mempraktekkan di tim saya sendiri Pak. Oke. Tim saya sendiri, bahkan anak-anak itu yang CPNS tadi, makanya saya senang sekali mendapatkan CPNS yang masih seger-seger Masih ini, fresh ya? darah segar gitu Masih ya, gampang tuh yang ya? masih gampang dibentuk, dan itu memang saya luar biasa saya keep gitu ya, mereka supaya tetap saya maintain sebagaimana berakhlaknya. Jadi mereka sendiri sekarang udah sadar, udah melihat, oh kalau lingkungan seperti ini nggak bernilai A gitu ya, Iya, nggak berakhlak banget, udah sempat terucap dari mereka tidak berakhlak itu, melihat sesuatu kondisi itu saya udah happy banget masuk berakhlaknya gitu. Jadi memang itu yang kita yang ngajar berakhlaknya gitu ya sebagai Widya Iswara. Jadi di tim saya sendiri minimal saya membuat lingkungan itu menjadi lebih kondusif. Nah, nanti itu saya yakin itu menular gitu, akan menular walaupun Oke. butuh perjuangan ya untuk melebarkan sayap, tapi ya itulah yang harus kita kerjakan gitu. Nggak ada perubahan itu selalu berawal dari yang kecil baru bisa besar, seperti itu. Perubahan berawal dari yang kecil. Nah, ini quote menarik itu ya dari Bu Sisi ya. Mungkin saya panggilnya Bu Sisi aja biar enak Boleh. ya. Oke, itu mungkin dari Bu narasumber yang kedua. Pak Denny mungkin bisa menambahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Andara ya.
dari Jawa Barat. Sebenarnya kalau kita lihat Pak, Pemprov Jabar ini untuk sistem kerja itu malah sudah lebih dulu ya, sudah menetapkan lebih dulu ya. Jadi sebelum ada Permen 7, mereka sudah menetapkan. Ini delayering-nya termasuk sering ya dijadikan rujukan ya oleh pemerintah provinsi yang lain ya. Jadi misalnya kemarin Pak Teten ya Pak ya, Pak Karunia ya, kemarin beberapa kali juga sudah intent dengan kita bahwa jadi mereka itu langsung Pak setelah kepala biro udah langsung fungsional. Dan ini kenapa bisa berjalan karena memang didukung dengan IT yang mumpuni gitu ya. Jadi sistemnya sudah dinikas lebih dulu. Jadi makanya mungkin kalau Pak Andara kerja dari manapun ya langsung terikot Pak di situ ya, tinggal masuk ke dalam sistem dan segala macam. Nah, memang betul Pak yang disampaikan. Jadi yang di kedua itu kaitannya dengan mindset Pak. Nah, kalau di Pemprov kebetulan kan Pak Sekdanya sangat ini Pak ya, sangat mendorong Pak ya terkait dengan ini, makanya dari atas ke bawah pun semua juga istilahnya ya itu langsung berubah mindsetnya. Nah, memang tantangannya untuk beberapa daerah tidak semua seperti itu. Makanya kita lakukan piloting Pak ke 5 provinsi ya, termasuk Jawa Barat menjadi salah satu provinsi. Ada 2 provinsi yang di luar Jawa yaitu Lampung dan satu lagi Kalimantan Timur ya, karena untuk kesiapan untuk IKN. Jadi di Balikpapan juga kita lakukan piloting di sana. Nanti dari situ akan ada beberapa model Pak. Memang sampai sekarang yang paling moderat, yang paling ini model yang dari Jawa Barat. Nah, dan model yang dari Jawa Tengah itu masih mempertimbangkan ya tadi istilahnya ewuh pakewuh gitu Pak ya. Jadi kalau sebelumnya dia administrator kemudian menjadi madya, itu tidak bisa di bawah sesama madya atau di bawah bahkan di bawah ini. Padahal di PP 17 itu tidak ada fungsional itu bisa di manapun ya pimpinan yuridnya, jadi bisa seperti itu, bisa di bawah eselon 1, ya eselon 2, bisa eselon 3, eselon 4 ya. Jadi di PP 17 tentang manajemen ASN itu sudah ada di situ. Jadi memang PR kita adalah mindset tadi Bang. Jadi tidak semua well informed, tidak semua bisa langsung merubah pecah ini. Jadi bukan bukan mandek Pak penyederhanaan birokrasi ini, tapi capaian-capaian ini sudah ini karena terus berjalan. Karena apa Pak? Karena ya seperti tadi, jadi seolah-olah Permen 7, Permen 6, penyederhanaan birokrasi ini sebagai martirnya Pak. Jadi begitu ini dikeluarkan, peraturan lain itu menyesuaikan. Makanya agility, bagaimana menilai penilaian, keluarlah Permen 6 tadi. Kemudian bagaimana fungsional ini menyesuaikan supaya bisa dimanapun dikeluarkanlah Permen 1 2023 yang bisa menyesuaikan untuk penilaiannya. Jadi tidak ada lagi alasan ini. Jadi memang bertahap Pak, peraturannya yang sudah terlanjur, yang sudah lama ini mengikuti secara melanjut. Jadi itu tahapan-tahapan tadi. Jadi tidak langsung tapi memang PR-nya di mindset ya, makanya disampaikan terkait dengan core value-nya tadi. Mungkin itu ya Pak Andara ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Pak Andara mungkin sudah cukup Pak ya.